Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera buat anak-anakku yang jauh di sana dan akan mempelajari pembelajaran jarak jauh ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan cara atau bagaimana cara memahami kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah. Sebelumnya, materi yang sudah dijelaskan di awal yaitu klasifikasi tentang mesin atau klasifikasi engine. Dan saat ini apabila kalian sudah mendapatkan materi tentang klasifikasi engine, maka kalian boleh melanjutkan ke materi yang akan saya jelaskan kali ini. Baik, tujuan pembelajaran ini yang ingin dicapai yaitu peserta didik atau siswa dapat memahami cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian setelah memahami, peserta didik juga dapat menjelaskan cara kerja mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Kemudian proses yang terjadi di dalam sebuah mesin yaitu mengatur proses untuk mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar. Di antaranya bahan bakar itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk proses yang terjadi dalam mesin. Baik itu bahan bakar yang berupa zat cair, berupa gas, ataupun berupa padat. Semua mesin, terutama pada sepeda motor, itu menggunakan sistem pembakaran di dalam silinder, yang artinya pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder. Dan karena itu mesin ini dikatakan mesin pembakaran di dalam, atau sering juga disebut dengan internal combustion engine. Energi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar menyebabkan piston akan terdorong, bergerak, dan memutar poros engkol. Pembakaran merupakan proses oksidasi cepat bahan bakar disertai dengan produksi panas atau energi dan cahaya. Ada 3 faktor pembakaran atau yang bisa menjadikan proses pembakaran itu sempurna. Di antaranya adanya udara, adanya bahan yang dibakar, dan juga temperatur panas. Tanpa 3 faktor ini, maka pembakaran tidak akan sempurna. Kemudian, syarat terjadinya pembakaran seperti tadi dikatakan, adanya tekanan kompresi yang cukup, kemudian campuran bahan bakar dan udara yang cukup, suhu yang cukup untuk pembakaran. Proses terjadinya pembakaran itu adanya di dalam ruang bakar dengan persyaratan yang seperti tadi sudah disebutkan. Prosesnya yaitu yang pertama, mengisi ruang bakar dengan campuran udara bahan bakar yang mudah terbakar, atau sering juga disebut dengan langkah isap. Yang kedua, menekan campuran tersebut sampai pada volume dan tekanan tertentu, atau yang sering juga disebut dengan langkah kompresi. Dan yang ketiga, membakar campuran dan udara dan bahan bakar sehingga mengembang dan menghasilkan sebuah tenaga
atau yang sering juga disebut dengan langkah isap. Yang keempat, membuang gas yang telah terbakar dari dalam silinder atau sering juga disebut dengan langkah buang. Nah, di sini akan dijelaskan cara kerja engine dua langkah atau yang sering juga disebut dengan mesin dua langkah. Pada bagian awal dijelaskan bahwa mesin dua langkah hanya memerlukan satu kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu kali siklus di dalam silinder. Usaha atau langkah tenaga dihasilkan pada setiap putaran poros engkol. Jadi jelas, motor dua langkah tenaganya akan lebih responsif dibanding dengan motor 4 langkah. Nanti akan kita bandingkan. Pada mesin dua langkah, campuran udara bahan bakar dikompresikan 2 kali pada setiap putaran, sehingga tenaga yang dihasilkannya juga akan lebih responsif. Kompresi pertama itu dilakukan di dalam crankcase. Campuran ditarik ke dalam crankcase dan dikompresikan. Selanjutnya masuk ke dalam ruang pembakaran. Dan kompresi yang kedua, kompresi di dalam silinder atau ruangan. Campuran yang dikompresi sangat mudah dinyalakan dan terbakar sehingga menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Campuran yang dikompresikan di dalam crankcase mengalir ke dalam silinder melalui lubang transfer, mendorong sisa-sisa gas pembakaran keluar dari silinder. Lebih jelasnya lagi diterangkan di sini proses yang terjadi pada setengah putaran pertama atau 180 derajat. Apa yang terjadi pada saat piston bergerak ke bawah? Langkah yang pertama disebut dengan langkah isap. Proses terjadinya ada di atas piston. Sewaktu piston bergerak ke atas menuju TMA, ruang engkol akan membesar atau yang juga disebut dengan vakum atau hampa. Lubang pemasukan terbuka dengan perbedaan tekanan ini, maka udara dari luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di dalam karburator yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol. Ingat, bukan ke dalam ruang bakar, tapi ke dalam ruang engkol. Langkah tersebut atau langkah ini disebut dengan langkah isap. Proses terjadinya, jangan lupa, proses terjadinya di atas piston. Kemudian masih pada setengah putaran poros engkol atau 180 derajat yang pertama, apa yang terjadi di bawah piston? Yang terjadi di bawah piston yaitu langkah kompresi. Proses yang terjadi di atas piston, langkah kompresi, betul. Di sisi lain, lubang pemasukan dan lubang tertutup oleh piston sehingga terjadi proses langkah kompresi di sini. Dengan pergerakan piston terus ke atas mendesak, gas baru yang sudah masuk sebelumnya membuat suhu dan tekanan gas meningkat. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi akan melentikkan bunga api dan mulailah terjadi proses pembakaran. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu proses yang terjadi di atas piston di 180 derajat yang kedua atau di putaran kedua. Proses yang terjadi di atas piston yaitu langkah usaha. Ketika piston mencapai TMA, campuran gas segar yang dikompresikan dinyalakan oleh busi. Gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga, sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod atau penghubung. Poros engkol melalui connecting rod sewaktu piston bergerak ke bawah menuju TMB atau langkah usaha tadi. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, lubang pembuangan terbuka oleh kepala piston, sehingga gas-gas bekas keluar melalui saluran buang atau disebut juga dengan langkah buang. Kemudian di 180 yang terakhir atau di putaran terakhir, proses yang terjadi di bawah piston yaitu langkah buang.
Beberapa derajat selanjutnya, setelah saluran buang terbuka, maka saluran bilas atau saluran transfer mulai terbuka oleh tepi piston. Ketika piston membuka lubang transfer, segera langkah pembuangan telah dimulai. Gas baru yang berada di bawah piston terdesak, campuran yang dikompresikan tersebut mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Nah, disinilah sering terjadi motor dua langkah sering disebut boros. Kenapa? Karena pada saat langkah terakhir ini, langkah bilas dan langkah buang, di sini terjadi terbawa gas segar atau hasil campuran bahan bakar dan udara yang tadi sudah dibilas ke atas akan sedikit terbawa keluar oleh gas buang, sehingga kita bisa melihat pada saluran buang motor dua langkah itu ada campuran bahan bakar dan oli samping yang tidak terbakar, sehingga mengakibatkan konsumsi bahan bakar untuk motor dua langkah lebih boros. Nah, kemudian cara kerja mesin 4 langkah. Bagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan, mesin 4 langkah justru memerlukan 2 putaran poros engkol atau 4 gerakan piston untuk menyelesaikan satu siklus di dalam silinder, beda dengan motor 2 langkah. Adapun cara kerjanya ini sangat sederhana sekali, karena semua kerja seperti langkah isap, kompresi, langkah kerja, dan langkah buang itu seluruhnya terjadi di atas piston. Tidak ada proses yang terjadi di bawah piston, sehingga jelas untuk satu kali kerja atau satu kali usaha, motor 4 langkah membutuhkan 2 kali putaran poros engkol. Langkah yang pertama yaitu langkah isap. Katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Udara akan mengalir dan bercampur dengan gas. Selanjutnya, gas tersebut melalui klep pemasukan yang terbuka mengalir masuk ke dalam ruang silinder. Kemudian langkah yang kedua. Langkah kedua pun terjadi di atas silinder, di mana katup masuk tertutup dan katup buang pun tertutup. Piston bergerak dari TMB menuju ke TMA atau titik mati atas. Beberapa derajat sebelum piston sampai di TMA, beberapa derajat piston sebelum sampai di TMA, maka busi akan mengeluarkan loncatan bunga api. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah kerja. Menyambung tadi dari langkah kompresi, beberapa derajat sebelum piston sampai di TMA, busi mengeluarkan bunga api, maka terjadilah proses pembakaran yang mengakibatkan ledakan sehingga piston terdorong keras ke bawah dan memutarkan poros engkol. Maka disebutlah satu kali kerja. Pada saat langkah usaha tersebut, kedua katup tertutup, katup masuk tertutup dan katup buang pun tertutup. Piston bergeraknya dari TMA ke TMB, jelas, karena untuk memutarkan poros engkol. Kemudian langkah yang terakhir yaitu jelas langkah buang, di mana gas hasil atau sisa daripada pembakaran tadi akan didorong keluar melalui katup buang. Pada saat langkah buang tersebut, katup masuk tertutup, katup buang pun terbuka. Gas hasil pembakaran akan didorong keluar sesuai dengan bergeraknya piston dari TMB menuju TMA. Baiklah, anak-anakku sekalian, mungkin itu bisa memberi sedikit pencerahan bagaimana proses terjadinya proses kerja motor 2 langkah dan kemudian proses terjadinya 4 langkah. Demikian, semangat, gapai cita-citamu sampai berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.